Oke, coba bayangin lu lagi mules semules-mulesnya sehingga kalau misalnya lu ke toilet pasti muka lu kayak gini. Tapi sayangnya entah kenapa mulut tuh dilakban. Selain mules, pasti lu juga menderita karena lu nggak bisa ngomong ke temen lu kalau lu itu mules. Plus lu juga nggak bisa nanya toilet ada di mana. Poin gue di sini adalah selain memiliki masalah perut, kalian juga sedang mengalami masalah komunikasi. Dan tahu nggak sih kalau sebenarnya teman-teman kita dengan disabilitas perkembangan juga memiliki masalah yang serupa. Ya, serupa tapi tak sama. Menurut sebuah studi yang dilakukan, orang dengan disabilitas perkembangan cenderung memiliki masalah komunikasi. Dari segi mengucap, menulis, dan memahami bahasa. Dan tingkat kesulitan mereka itu bervariasi tergantung dengan tingkat keparahannya. Oke, daripada panjang lebar, mending kita langsung saksikan saja interview gue dengan beberapa teman gue terhadap founder of Our Dream Indonesia, Pak Hendra. Di sini kita ngomong banyak banget tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh disabilitas perkembangan ketika mereka sakit, terutama pada masalah komunikasi. Kalau kita bicara koridornya saat sakit, sebagian besar orang bilang anak-anak ini daya tahan tubuhnya kuat. Padahal sensori rasanya anak ini kurang. Jadi ketika sakit, dia tidak merasakan itu. Tetapi dari bahasa-bahasa tubuh, kita bisa tahu yang biasanya anak ini aktif, tiba-tiba dia jadi lemah, lemas, kayak gitu, kurang semangat dalam beraktivitas. Nah, itu salah satu indikator. Jadi, kata Pak Hendra, di klip tersebut, orang dengan disabilitas perkembangan cenderung memiliki sensori rasa yang rendah, sehingga mereka menjadi kurang aware terhadap diri mereka sendiri. Dan hal ini mengakibatkan mereka kadang tidak bisa mengkomunikasikan atau mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan rasa sakit yang mereka sedang alami. Tapi Pak Hendra juga mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang yang berada di lingkungan mereka dapat mengenali beberapa gejala-gejala yang mungkin mereka keluarkan ketika mereka sakit. Kita cuma harus peka aja. Coba kita tanyakan lebih detail lagi. Otomatis yang kita, orang-orang sekitar itu harus peka dengan kondisi si anak. Biasanya yang kita perhatikan itu bahasa tubuh. Karena anak-anak ini sudah nonverbal, dia tidak bisa mengkomunikasikan bahwa dia sedang sakit. Tapi ada beberapa anak yang memang komunikasinya ada, bahasa ekspresifnya ada, tetapi pengungkapan bahasa komunikasinya itu tidak segamblang kita komunikasinya. Bahasa-bahasa mereka itu baku. Nah, orang-orang yang berhadapan dengan anak ini ketika dia mengutara maksud dari bahwa dia sedang sakit itu, terkadang kurang peka juga. Jadi dia berpikir seolah-olah, ini benar atau enggak anak ini sakit. Jadi ketika anak koridor ada sesuatu hambatan atau kesulitan pada saat dia tubuhnya mungkin merasakan, orang sekitar ini harus benar-benar merasa dia kalau sudah paham karakter anak, otomatis dia pasti mengerti bahasa tubuh anak, wah anak ini sedang sakit. Terus kita harus gimana guys kalau dia nggak bisa ngomongin rasa sakitnya? Anak ini ternyata diare, Mbak. Jadi diare sampai cair, tapi tingkat sensitivitas orang-orang sekitar atau keluarga itu kurang. Diabaikan, ya terus dikasih makan, tetapi pendampingan atau dalam hal ini untuk pengawasannya kurang. Ternyata anak ini terus sakit, masih sakit, sampai benar-benar kejadian itu mungkin jam 11 siang, dia udah diare, pendampingnya atau pengasuh itu memberi info ke orang tua. Nah, orang tua karena dia merasa anak ini sering seperti itu. Oke, dikasih, ya kita bilang kayak obat yang beredar luas yang biasa, kasih. Tapi ternyata anak ini masih. Nah, pada saat dia seperti itu, tingkat kepekaan ini yang saya bilang, tidak segera diambil tindakan. Jadi, ini anak ini ternyata masih terjadi namanya ya sakit itu masih diare, kayak gitu. Sampai sampai malamnya dia nggak mau makan. Nah, reaksi dari para orang tua ini yang tidak sensitif dengan kondisi ini karena merasa dia sudah biasa yang seperti itu. Jujur,
jadi bumerang, Mbak. Tindakannya terlambat. Akhirnya yang terjadi, maaf, besoknya jam 2 siang, anaknya dipanggil. Jadi boleh dibilang, yang paling menentukan itu kepekaan kita dalam melihat kondisi anak itu. Karena realitanya anak-anak ini yang komunikasinya memang kurang, ya kita harus orang yang, ya kita bilang orang yang normalnya harus bisa membaca kondisi anak. Bahasa-bahasa tubuh itu harus mereka bisa pahami. Jadi tingkat sensitivitas kita, kepekaan kita dengan kondisi anak-anak kita yang berkebutuhan ini memang harus maksimal. Oke, begitulah hasil interview gue dan teman-teman gue dengan Pak Hendra dari Our Dream Indonesia. Gue yakin dengan empati yang tinggi dan juga niat yang tinggi, kita sebagai orang-orang yang ada di sekitar mereka dapat membantu mereka ketika mereka sedang mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan. Kuncinya adalah dengan menjadi peka dan jangan abai. Oke, sampai sini aja konten hari ini. Gue Hanus Yakyamuni, Dewong Social Impactor, pamit undur diri. Dadah.